faktor lingkungan ya, ada beberapa hal saya mengingatkan artinya untuk mata kuliah di hari ini untuk epidemiologi. Jadi tidak melulu ke materi, fokus ke materi, tapi sekali lagi ini kita belajar sebuah ilmu. Jadi, ya, ada beberapa hal ilmu pengetahuan yang hari ini kita pahami itu adalah ilmu pengetahuan yang secara tidak langsung, ataupun secara tidak sadar kita sadari bersama, ada beberapa hal yang ternyata itu sebuah, kalau kalau orang Jawa sih bilang sepatan, sepatan. Jadi semacam mengatakan sesuatu hal yang memang itu buruk dan itu menilai bahwa Allah bukan maha sempurna. Ya, jadi nanti tolong adik-adik setiap mata kuliah, ya terutama di mata kuliah epidemiologi, ada beberapa hal yang memang tolong diperhatikan dari kalimat by kalimatnya, dari slide by slide-nya. Nanti tolong ini jangan ditelan mentah-mentah karena ini nanti mengarah ke, ya, arahnya syirik tanpa sadar. Ya, syirik tanpa sadar. Bahkan istilah mengumpat itu pun juga iya. Ya, istilah mengumpat itu iya. Sekali lagi, kalau kita bicara sebuah ilmu pengetahuan, karena sumber hari ini, ya, sumber hari ini pengetahuannya dari Barat. Ya, dalam tanda kutip hari ini Barat menguasai semua bidang ilmu pengetahuan, ya, termasuk teknologi yang hari ini berkembang. Ya, ini untuk bicara sebuah epidemiologi. Sedikit saya mengulang kemarin ada bicara sebuah faktor lingkungan. Jadi semua faktor luar dari individu, ya, dari host, di sini individu adalah host yang dapat berupa dari mulai dari lingkungan, biologi, dan sosial. Jadi lingkungan bicara sebuah iklim, geografis, curah hujan, dan sebagainya. Termasuk kondisi lingkungan fisik yang semacam gurun sabana, ya, pegunungan, dan sebagainya. Ini menjadi faktor, ya, terjadinya resiko sakit pada individu. Kemudian faktor lingkungan yang kedua adalah biologi. Di sini terkait dengan kepadatan penduduk. Ada bicara kepadatan penduduk, ada bicara sebuah kepadatan tempat tinggal. Jadi kalau kita bicara sebuah kepadatan penduduk, maka adalah melihatnya pembagian antara jumlah penduduk dalam suatu wilayah dibagi luas wilayah tersebut. Ya, kepadatan jumlah penduduk. Kemudian ada kepadatan tempat tinggal, artinya kepadatan dalam lingkup satu rumah. Jadi menghitungnya adalah luas rumah dibagi jumlah penghuni. Baik penghuni yang masih berusia 0 tahun, baru saja lahir, ataupun penghuni yang usia lanjut ataupun lansia. Ya, cara menghitungnya bagaimana? Luas rumah dibagi dengan, ya, luas rumah dibagi dengan jumlah penduduk. Ini cara menghitung kepadatan tempat tinggal. Jadi secara teori untuk kepadatan tempat tinggal di sini adalah kepadat maksimal. Jadi idealnya adalah 1:10. Maknanya setiap satu orang penghuni itu luasnya adalah pembagian hasilnya adalah 10 meter persegi. Jadi kalau luas rumahnya adalah 100 meter persegi, ya, maka maksimal penghuninya di situ adalah 10 maksimal. Ya, jadi misalnya kalau luas rumahnya adalah 100 meter. Jadi pembagiannya adalah jumlah luas tempat tinggal dibagi jumlah penghuni rumah. Kemudian faktor lingkungan yang ketiga adalah faktor lingkungan sosial semacam migrasi. Ya, migrasi. Kalau dulu masih zaman era Soeharto, Presiden Soeharto yang kedua, jadi era Orde Baru, ada transmigrasi. Nah, transmigrasi semacam ini ternyata merubah kondisi lingkungan yang ada, termasuk dampak yang diakibatkan adalah migrasi dari desa ke kota. Bahkan di beberapa daerah-daerah, misalnya satu contoh, saya bilang sebuah pulau Kalimantan, itu adalah side effect ataupun dampak dari transmigrasi dulu. Ya,
era Presiden Soeharto yang kedua. Presiden kedua ya, Presiden Soeharto. Kemudian contoh yang kedua adalah keadaan sosial masyarakat. Ya, bisa sosial ekonomi, sosial secara umum, jadi bisa strata pendidikan ataupun keadaan strata yang lainnya. Dan di sini strata semacam ini, sosial ekonomi, pendidikan dan sebagainya, berdampak pada kondisi lingkungan. Satu contoh, mohon maaf. Lagi ini kasus di lapangan ya, adik-adik. Jadi ketika melihat satu kasus itu menjadi ibrah ataupun pelajaran. Hikmahnya apa? Jadi kalau kita perhatikan di beberapa daerah-daerah di pinggir kota, itu banyak sekali daerah ataupun wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi. Keadaan sosial masyarakatnya adalah sosial menengah ke bawah, strata ekonomi. Bahkan strata pendidikan secara umum adalah strata bawah. Ya, jadi kondisi-kondisi di lingkungan kumuh di sini ya berdampak pada kondisi lingkungan. Ya. Ini satu contoh kondisi lingkungan, faktor lingkungan dari unsur lingkungan fisik, biologis dan sosial. Ya, kemudian beberapa hal dari tujuan epidemiologi yang akan kita pelajari akan kita dapatkan beberapa faktor. Salah satunya adalah menentukan dari agent primer. Primer berarti utama. Jadi penyebab faktor utama. Jadi epidemiologi di sini dibahas ya kita pelajari adalah apakah faktor utamanya, walaupun nanti akan diketemukan dari faktor-faktor yang lainnya. Ya kalau kemarin kita bicara multifaktorial ya itu ada beberapa faktor dan ada satu faktor. Kemudian tujuan epidemiologi yang kedua adalah memahami penyebab penyakit. Bisa penyakit ya ataupun dampak dari kecacatan permanen. Ya. Tujuan epidemiologi yang ketiga di sini adalah menentukan karakteristik dari agent. Ya, agent di sini bisa dari bakteri, virus ataupun yang lainnya. Jadi harapannya apa? Ketika sudah mengetahui persis dari agent penyebab utamanya di sini, salah satunya begitu, setidaknya host ataupun manusia bisa mempertimbangkan beberapa faktor. Sebentar, ada yang masuk. Oke, wait sebentar, wait. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, berikut adalah segitiga epidemiologi yang terakhir. Di sini kita bicara sebuah penyebab. Ya, ada time, ada waktu, kemudian bicara sebuah populasi berikut karakteristiknya, kemudian ada lingkungan, perilaku, budaya, termasuk fisiologis dari karakter agent dan hostnya, fisiologinya. Jadi ketika adik-adik menemui satu kasus, ya satu kasus hari ini, misalnya satu contoh hari ini, maka kita bicara sebuah time ataupun waktu. Jadi istilah yang sering kita dengar adalah istilah dari masa inkubasi. Jadi masa inkubasi ini sangat penting karena ini menentukan dari langkah ataupun intervensi apa saja yang akan digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, masa inkubasi. Ya. Dan tidak bisa ditinggalkan di sini adalah beberapa kondisi-kondisi yang lainnya seperti lingkungan, perilaku, budaya, termasuk fisiologisnya. Ini segitiga epidemiologi yang terakhir. Ya. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan dari proses cara penularannya. Jadi proses masuknya agent tersebut ke dalam tubuh manusia seperti apa? Lewat mulut, ya, lewat saluran pernafasan, ataukah beberapa penyakit-penyakit yang memang bisa masuk lewat anus. Ya, satu contoh karena ini kebetulan
mahasiswa ke 10. Jadi beberapa perilaku seks yang menyimpang, ya perilaku seks yang menyimpang, seperti dia masukkan ke dalam dubur, nah ini menjadi salah satu contoh cara penularan HIV/AIDS. Jadi secara teori HIV/AIDS di sini adalah penyakit yang penularan paling tingginya adalah perilaku seks homo, termasuk lesbi. Ya, ini beberapa hal. Jadi proses masuknya virus ataupun bakteri, jadi kalau saya contohkan adalah HIV/AIDS, virusnya. Jadi ini salah satu yang cukup tinggi kasusnya adalah hubungan seks lewat anus. Cara menentukan penularan. Artinya ini sangat penting dipelajari supaya apa? Paling tidak beberapa langkah ataupun SOP yang ditentukan, ya, kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah ini mengurangi cara penularan penyakit tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menentukan dan menetapkan faktor kontribusi. Ya, jadi ada faktor yang lain. Ya, sebetulnya secara teori hari ini, ya, untuk virus COVID hari ini sangat penting ditentukan cara penularannya, kemudian proses masuknya, kemudian yang tidak kalah penting adalah faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kasus tingginya COVID, ya, termasuk tadi dampak psikologisnya. Nah, cara dampak psikologis ini sangat penting, ya. Image-nya masyarakat di hari ini bahwa sakit, hari ini sakit, ya, di luar misalnya penyakit diabetes misalnya, begitu masuk rumah sakit kemudian di COVID-kan. Tanda kutip di COVID-kan di sini menjadi dampak psikologis tersendiri bagi pasien yang masuk ke rumah sakit. Jadi ada ketakutan-ketakutan pasien untuk melakukan ataupun terapi di dalam institusi pelayanan rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menjelaskan pola penyakit secara geografis, jadi secara kondisi lingkungannya. Ya, walaupun secara umum kondisi geografi di sini sangat menentukan. Satu contoh, kalau adik-adik nanti belajar, insya Allah nanti semester setelah ujian mid semester, nanti akan saya coba matchkan dengan mata kuliah statistik. Saya butuh responnya dulu Mbak Fatia ataupun yang lainnya. Untuk statistiknya sudah sampai mana materinya? Mbak Fatia ataupun yang lainnya? Baru latihan pemasukan data, Pak. Baru latihan memasukkan data ya. Jadi dari data Excel ke data SPSS-nya ya, import begitu ya. Ada import, ada yang manual begitu ya. Iya, Pak. Iya, oke. Untuk langkah statistiknya sudah sampai mana? Selain import sampling data, import ataupun manual memasukkan data di SPSS. Sudah ada langkah di SPSS-nya atau belum? Cek. Gimana, Pak? Tadi putus-putus. Oke, sebentar. Jadi untuk statistiknya baru memasukkan database-nya aja ya. Iya, Pak. Iya, baru memasukkan data. Baru memasukkan data ya. Iya, Pak. Membuat grafik. Belum pengolahan? Membuat grafik, tabel, frekuensi. Grafik? Iya, buat grafik, tabel. Ya. Udah, Pak. Itu saya berikan, saya butuh itu. Jadi selama ini statistik yang adik-adik pelajari itu tidak nyambung dengan mata kuliah epidemiologi, padahal itu penunjang. Padahal itu bicara penunjang. Tadi bicara sebuah grafik. Grafik itu adalah melihat sebuah tren. Ya, jadi tidak hanya adik-adik saja yang mau mengikuti pola tren hari ini ya. Tren belanja di online begitu ya, tidak hanya bicara tren gaya hidup ya, lifestyle-nya tidak itu saja, tapi bicara sebuah tren dari sebuah penyakit ya. Salah satunya adalah kondisi geografis, kecenderungan. Satu contoh penyakit geografis ya, gondok. Penyakit gondok itu banyak terjadi di wilayah pegunungan ya, satu contoh begitu. Ataupun kalau ada diperhatikan pola penyakit orang-orang yang tinggal ya,
tinggal di pinggir pantai, di sini kalau misalnya di Jawa berarti ya Pantura begitu ya, pantai utara begitu, itu kecenderungan pola penyakitnya adalah penyakit menyangkut hipertensi. Ya, apakah permasalahannya terbiasa karena makanan yang mengandung garam yang tinggi atau bagaimana, itu butuh sebuah investigasi ataupun analisis. Jadi ini menjadi sebuah pola penyakit dari kondisi geografis. Nah, apa hubungannya dengan tren? Kalau ada diperhatikan, jadi tren itu kalau ada misalnya satu puskesmas ya dibandingkan puskesmas di pegunungan, kemudian dibandingkan kasusnya dengan puskesmas yang di pinggir pantai, kasuistiknya bagaimana di sini? Nah, adakah pola-pola yang memang bisa digambarkan kecenderungan faktor risiko? Bandingkan, ya. Di mana? Satu contoh, kasus ISPA yang paling tinggi di pegunungan atau di daerah di pinggir pantai. Kasus tinggi di beberapa daerah di adanya banyak penyakit yang memang bisa dijelaskan di analisis geografis. Nah, termasuk tadi bicara sebuah kondisi geografis ya, nanti akan kita lebih detailkan. Ya, insya Allah nanti Mbak Fatia dan yang lainnya nanti coba saya minta izin dulu sekiranya setelah nanti kita pakai Zoom terus bagaimana? Terus nanti bicara praktek aplikasi dari materi epidemiologi basicnya. Ya, termasuk nanti apa hubungannya materi statistik dengan epidemiologi. Nanti didiskusikan di grup, sekiranya tidak memberatkan ya nanti dalam pertemuan menggunakan Zoom. Atau kalau memang susah di sinyal, ya terpaksanya nanti saya coba buat konten-konten begitu nanti biar bisa dipelajari secara bersama-sama. Nah, nanti kita lihat wait and see ya setelah meet ya. Nanti kita diskusikan ulang setelah ujian meet. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah menentukan ya, mendeskripsikan. Dari di sini mendeskripsikan adalah menjelaskan, memaparkan, menggambarkan dan melaporkan perjalanan alami penyakit tersebut. Jadi perjalanan alamiah penyakitnya seperti apa? Tanpa ada campur tangan manusia. Maksudnya apa? Ada beberapa penyakit itu sengaja dibuat untuk membuat penyakit tersebut menjadi ganas. Istilah populernya adalah perang biologis. Ya, perang biologi itu seperti itu. Jadi hari ini bicara COVID, bicara kalau ini kacamata secara politik ya, secara intelijen adalah hari ini ada perang biologi. Nah, di mana COVID di sini dimutasi, dilakukan sebuah percobaan supaya menjadi ganas. Ya. Kemudian selanjutnya setelah mengetahui pola ya, kontribusi, cara penularan, perjalanan alamiahnya, kemudian didapatkan sebuah metode pengendalian yang cukup efektif. Walaupun metode ini akan berubah seiring waktu menyesuaikan kondisi di lapangan. Ya. Satu contoh apa? Ya hari ini kita rasakan bersama. PPKM ini sebuah kebijakan yang kesekian kali. Ya PPKM. Ya, artinya itu sebuah cara ataupun metode dalam pengendalian dari kasus COVID-19 hari ini. Nah, setelah ditemukannya SOP ataupun langkah-langkahnya, maka yang selanjutnya adalah membantu pemerintah dalam membuat sebuah perencanaan dan pengembangan dalam rangka untuk mencegah atau mengurangi kasustik tersebut timbul kembali. Ya, satu contohnya adalah misalnya nih, membuat sebuah jumlah pelayanan kesehatan secara kuantitinya lebih bagus, lebih tinggi. Ya. Kemudian tujuan dari epidemiologi di sini adalah menyediakan data. Ini penting adik-adik. Jadi
kalau adik-adik tadi menyampaikan bahwa Pak ini baru memasukkan data, artinya adik-adik sudah mendapatkan data. Walaupun proses mendapatkan data itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya, nanti kalau kita bicara sebuah data, ya berarti nanti ada data yang didapatkan adik-adik secara langsung dan data yang adik-adik dapatkan secara tidak langsung. Harapannya apa? Kalau ada data, kemudian bisa membaca, setelah itu langkah selanjutnya adalah membuat sebuah perencanaan untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ya. Ini bicara sebuah waktu, tempat, dan orang, ya. Jadi kalau kita bicara waktu, time, place, dan humannya, di sini mengkaji dan menganalisis faktor waktunya, ya, kemudian pengaruh terjadinya kejadian penyakit, kemudian beberapa ketidakmampuan dari host terutama di sini, dan kondisi-kondisi yang menyebabkan manusia ataupun lingkungan ataupun tempat yang memperbesar risiko terjadinya penyakit. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Bisa dipahami? Kembali ke atas. Bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan? Ini ada bicara sebuah. Ya, nanti sekitar 10 menit lagi Zoom-nya akan mati seperti biasa. Nanti masuk kembali ya. Hari ini kuliahnya agak terlambat. Mohon maaf sebelumnya. Yang baru datang bisa didengarkan suara saya? Ada pertanyaan? Ke infeksi, jadi ada beberapa hal, ya, langkah ataupun cara tubuh menolak sebuah infeksi yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan vaksin. Baik, kalau kita bicara sebuah penolakan tubuhnya di sini. Suara saya bisa didengarkan, Mbak? Bisa, Pak. Bisa ya? Ini Tantri kesulitan mendengarkan suara saya. Oke, wait. Kalau kita bicara cara tubuh menolak infeksi, di sini ada beberapa hal kekebalan terhadap infeksi. Nanti yang kita perhatikan adalah secara umum kekebalan umum dalam tubuh manusia itu yang sudah tersedia, ya, yang sudah Allah berikan secara sempurna. Di sini satu contoh adalah kulit. Di sini adalah salah satu prasarana dari Allah Subhanahu wa taala di mana kulit ini untuk kekebalan penyakit secara umum. Ya, bisa dibayangkan nanti kalau adik-adik hidup tanpa kulit, ini resikonya apa? Semua bakteri infeksi masuk ke dalam tubuh dengan mudah. Termasuk air mata di sini. Ini senjatanya seorang wanita ya, air mata begitu. Nah, air mata di sini adalah salah satu cara tubuh untuk menolak infeksi. Jadi dikeluarkan, termasuk ya mohon maaf, jadi terus kemudian buang air kencing, air seni, ini menjadi salah satu contohnya. Ya. Kemudian kekebalan terhadap infeksi yang lainnya di sini ada reaksi imunitas. Jadi ada respon kekebalan dari tubuh manusia. Jadi ada antibodi bereaksi ke dalam tubuh manusia ketika ada sebuah agent yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Nanti ada imunisasi pasif dan ada imunisasi aktif. Ya, yang hari ini masih digalakkan. Ya. Jadi imunisasi aktif di sini adalah tubuh menghasilkan kekebalan dari beberapa kasus-kasus yang ringan. Ya, jadi langsung menerima. Kemudian imunisasi yang pasif di sini antibodi yang dihasilkan oleh orang lain. Ya, ini antibodi yang didapatkan dari orang lain. Ya, kalau kita bicara sebuah imunisasi aktif, jadi imun aktif di sini secara alami adalah kita dapatkan ketika setelah sakit. Jadi
kita kata setelah sakit maka ada sebuah antibodi, di mana antibodi ini untuk timbul setelah adanya sakit dalam tubuh manusia. Kemudian ada imunisasi dari imunitas aktif. Di sini salah satunya adalah buatan dari manusia itu sendiri. Satu contohnya adalah dari vaksin. Ya. Kemudian kalau kita bicara imunisasi pasif, di sini satu contoh ada imunisasi pasif dari ibu ke anak dari lewat plasenta. Yang dari plasenta. Kemudian imunisasi pasif yang lain adalah antibodi yang disuntikkan kepada manusia. Ya, ada 3 faktor kunci pengendalian penyakit menular. Di sini yang pertama adalah memindahkan. Ya, jadi faktor kunci pengendalian adalah memindahkan, menghilangkan, atau menekan sumber ataupun penyakit infeksinya. Jadi kalau menghilangkan sampai hari ini belum ya. Jadi semenjak manusia itu ada sampai hari ini tidak ada sebuah penyakit yang hilang. Ya. Yang terjadi adalah mutasi. Ya, mutasi itu. Jadi memindah. Kalau untuk memindahkan di sini adalah dalam rangka untuk pengendaliannya. Satu contoh nanti kalau adik-adik di praktikum mikrobiologi nanti ada sediaan bahan, ya, sediaan bahan di mana bahan tersebut untuk memindahkan bakteri terutama di sini dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau istilahnya ada sediaan agar. Jadi sediaan agar-agar di praktikum mikrobiologi di sini adalah untuk memindahkan. Supaya apa? Jadi ada sebuah riset atau penelitian yang bisa digunakan untuk keberlangsungan taraf kehidupan manusia yang lebih baik. Jadi di sini adalah memindahkan. Ya. Yang pertama adalah memindahkan, menghilangkan, syukur, menekan penyebab sumber infeksi yang terjadi dalam populasi tersebut. Ya, ketika terjadi sebuah penyebaran penyakit, ya, baik penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Ya, kemudian yang kedua adalah memutuskan dan menghalangi mata rantai penularan penyakit. Ya, jadi ini salah satu kunci yang kedua. Jadi PPKN di sini adalah memutuskan, harapannya memutuskan peredaran ataupun penularan di manusia ke manusia lewat adanya pertemuan ataupun pergerakan dari aktivitas manusia tersebut. Jadi ini menghalangi ataupun memutuskan. Kemudian yang ketiga di sini melindungi populasi yang rentan. Ya, kalau kita bicara rentan berarti salah satu yang paling mudah kita bahas adalah kita lihat adalah dari sisi usia. Jadi populasi usia di sini dari usia misalnya lansia di atas 65 tahun dan populasi yang di bawah 5 tahun, balita, bawah 5 tahun. Ini menjadi rentan. Makanya untuk melindungi ini ada sebuah cara-cara, salah satunya adalah dijauhkan ataupun diberikan vaksin. Pun sampai hari ini untuk vaksin usia balita belum. Jadi kalau adik-adik bicara nanti sebuah riset kelengkapan imunisasi itu, ya, kelengkapan imunisasi ini harapannya untuk melindungi populasi. Jadi kelengkapannya dari usia 0 tahun itu bayi tersebut lahir ke dunia maka langsung diberikan suntik DB, ya, sampai dengan kelengkapan usia 2 tahun. Ya. Ini melindungi populasi yang rentan terhadap infeksi ataupun penyakit. Ini 3 faktor kuncinya di sini. Ya. Jadi kalau sudah bisa menghilangkan penyakit, maka ini sudah selesai permasalahannya. Permasalahannya menghilangkan, memindahkan penyakitnya tidak bisa. Memutus dan menghalangi mata rantainya kurang efektif. Maka yang ketiga adalah melindungi populasi yang rentan. Dengan cara apa tadi? Vaksinasi ataupun peningkatan kekebalan. Ya, bicara sebuah vaksinasi, merubah gaya hidup, lifestyle, dan sebagainya. Ya. Metode pencegahan digunakan dalam beberapa sektor. Di sini sektor yang pertama adalah sektor lingkungan. Ya. Jadi ada sebuah substitusi ataupun peralihan ataupun pengganti
dari lingkungan yang memang berisiko lebih tinggi untuk kasusistik penyakit-penyakit menular, ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berisiko. Jadi kalau kita bicara sebuah faktor risiko, ini bicara sebuah buku metode riset dan epidemiologi, satu contoh pembandingan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita bicara faktor risiko yang paling tinggi adalah perempuan. Karena dalam masa hidupnya sangat rentan terhadap penyakit infeksi, mulai kespruk, ya. Kalau adik-adik diajar Mas Asep, ya, dari dinas KP, ya, BKKBN, itu dulu adalah murid saya dulu. Nah, dulu Asep dan teman-teman itu, ya, mencoba mensosialisasikan pasutri, pasangan suami istri, ya, dua-duanya itu HIV/AIDS, penderita HIV/AIDS, orang dengan HIV/AIDS. Nah, populasi dia mendapatkan sebuah komunitas-komunitas untuk apa, mensosialisasikan bagaimana cara proses penularan dari HIV/AIDS, termasuk penanganan psikologinya dari penderita HIV/AIDS. Nah, ini beberapa hal. Ya, harapannya apa? Adik-adik juga jeli memandang, ya, melihat dan mengambil terkait dengan komunitas-komunitas ini menjadi sebuah edukasi pembelajaran. Saya ingatkan kembali, sampai hari ini tidak ada gejala spesifik penderita HIV/AIDS, tidak ada gejala spesifiknya, ya, tidak ada. Walaupun HIV dulu, ya, pertama kali ditemukan di Indonesia tahun 89 di Kepulauan Dewata di Bali, ya, dari turis Belanda. Itu ketika ditemukannya virusnya itu menjadi pandemi, ya, artinya seperti ini kemarin, pandemi di seluruh dunia terkena kasus HIV/AIDS, tidak ada yang tidak, ya, dulu. Nah, tapi sekarang sudah biasa kembali. Permasalahannya adalah pandemi dulu, ya, HIV/AIDS ini tidak ada gejala khusus. Kalau COVID ada gejala khususnya, ada, ya. COVID ada gejala khususnya. Tapi kalau khusus untuk HIV tidak ada. Ini menjadi permasalahan tersendiri. Kalau kita bicara sebuah HIV/AIDS, harapannya apa? Dengan memanfaatkan komunitas-komunitas tersebut, ya, bisa mencoba sosialisasi proses ataupun cara pencegahan beberapa penyakit-penyakit menular. Ya. Ini kalau kondisinya tidak ada pandemi, mungkin adik-adik sudah saya ajak di Solo. Di sana ada sebuah komunitas yang memang ada mengumpulkan dari anak, ya, terutama anak-anak dari positif HIV/AIDS, anak, bahkan dari anak yang berusia waktu itu saya terakhir ke sana sekitar 2 tahun yang lalu sebelum pandemi pas, ya, itu usia 15 hari. Ya, kenapa? Karena orang tuanya sudah positif, terutama ibu. Itu ada di Solo. Jadi kalau ada adik ke Solo, nanti jalan-jalan ke Solo, di depan kampus UNS itu ada Taman Makam Pahlawan, ya. Jadi komunitas tersebut disediakan oleh pemerintah, ada satu tempat di lingkup pemakaman tersebut, kemudian didirikan sebuah bangunan yang cukup bagus. Di situ menampung ada sekitar 80-an, 60 sampai 80-an anak positif HIV/AIDS. Ya, ada yang 15 hari waktu itu, ya. 15 hari ada, yang 1 tahun ada, yang kelas 1 SD ada, setingkat kelas 1 SD ada, setingkat kelas 5 SD juga ada, bahkan sampai ada kakak beradik 2, kakak beradik, perempuan semuanya. Itu kakaknya setingkat SMP kelas 2, adiknya setingkat SD kelas 2. Tetap sekolah, tapi sekolahnya juga peran khusus, ya. Karena sampai hari ini bullying dari anak-anak, ya, anak-anak HIV ini masih tinggi.
yang masih tinggi. Harapannya saya pengen mengajak adik-adik ke sana, tapi karena kondisi pandemik ya terpaksanya belum. Ya. Nanti kalau memang ada waktu, adik-adik bisa ke sana sendiri, ngobrol, diskusi, di sana terbuka lebar. Bahkan kalau untuk magang, ya magang, bisa ataupun penelitian, welcome. Ya, pemimpinnya welcome. Ya, di daerah Solo, tepatnya di komplek pemakaman Taman Pahlawan depan kampus NS Universitas 11 Maret. Itu ada satu contoh sebuah komunitas. Bahkan pemimpinnya ya yang bertanggung jawab secara umum di sini dari komunitas tersebut sering sekali melakukan sosialisasi di beberapa kampus, terutama di UGM. Jadi di UGM dia setiap tahun mensosialisasi kasus HIV/AIDS setiap tahun di UGM. Dalam satu semester ada sekitar 3-4 kali tatap muka di kampus UGM. Ya, untuk saat ini kalau misalnya adik-adik berkenan ya nanti silakan menghubungi langsung bisa, ataupun kalau terlalu jauh di UNS nanti Mbak Fatih ataupun yang lainnya nanti searching aja di sekitaran sebelah timurnya kampus UNY. Ya UNY itu ada LSM Victory. Ya kakak tingkat Anda banyak yang melakukan penelitian di situ, Victory. Yaitu menjadi salah satu alternatif kalau memang dirasa di Solo terlalu jauh. Tapi kalau kasus anaknya, penampungan anak tadi yang paling banyak se-Jawa itu ada di Solo tadi. Bahkan rujukan dari beberapa rumah sakit ya dari pasien ibu yang positif kemudian anaknya dipisahkan sama ibunya itu ditampung di Solo. Jadi saya katakan ada yang berusia 15 hari, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, dan itu ada sebuah perlakuan khusus dari LSM tersebut, mulai dari pemberian obatnya, ya, jadi ada suplemennya dan sebagainya. Termasuk edukasi penguatan ketika bullying itu terjadi di lingkungan sekolah. Ya, walaupun tidak sedikit anak-anak yang terkena bullying kemudian keluar dan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Ada. Ya. Dan di tempat tersebut tidak hanya orang Jawa saja, bahkan saya menemui orang Papua. Jadi kulit-kulitnya orang Papua. Benar-benar dari orang Papua. Dititipkan di situ. Ya. Jadi ada waktu itu sekitar usia 10 tahun dari Papua. Ya, artinya ini korban dalam tanda kutip korban dari sebuah zina ataupun kemaksiatan ataupun tidak bertanggung jawabnya orang tua dalam hal salah satunya adalah pernikahan tadi, ya, hubungan seks. Ya. Bahkan nanti kalau adik-adik perhatikan di beberapa lingkungan mahasiswa di kampus itu banyak sekali informasi, saya katakan sekarang ya, informasi terkait dengan aborsi. Ya, misalnya satu contoh ada pamflet terlambat haid. Nah, itu sebuah informasi terkait pengguguran dari janin ataupun kandungan dalam yang waktu sudah melahirkan ya. Bahkan beberapa kasus di Jawa Tengah, di salah satunya di Semarang yang waktu itu cukup besar ya. Sebuah klinik pengguguran bayi yang didirikan tidak jauh dari BKKBN, hanya seberangnya. Ada itu di Semarang, di Jawa Tengah. Kalau adik-adik dari Semarang, di Jawa Tengah itu ada BKKBN yang dekat dengan Bandara Ahmad Yani yang lama. Itu di kantor depannya ada BKKBN, itu ada sebuah klinik ya, yang untuk dilakukan sebuah guguran, dan itu ketahuan oleh kepolisian dan diberitakan cukup ramai. Nah, ini satu contoh. Artinya komunitas dari yang berisiko ini harapannya adalah mensosialisasi pencegahan beberapa penyakit-penyakit menular. Sampai di sini ada yang menanyakan jam 10 lebih 11 menit. Lebih molor
kurang masuknya terlambat, selesainya juga terlambat. Ada pertanyaan? Fathul Majlis. Baik, pertemuan di siang hari ini